Sementara saudara jenazah Harum Anjarsari, salah satu penumpang kereta komuter lain, dimakamkan keluarga pada Rabu siang di Pemakaman Umum Cipayung, Jakarta Timur. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman yang dihadiri keluarga, kerabat, dan rekan kerja almarhumah. Harum Anjarsari, salah satu penumpang kereta komuter lain yang menjadi korban kecelakaan di Bekasi Timur, telah dimakamkan keluarga di Pemakaman Umum Cipayung, Jakarta Timur. Sambil memegang foto semasa hidup, suami Harum tak kuasa menahan tangis. Suasana haru semakin mendalam saat proses tabur bunga. Perempuan 27 tahun itu sebelumnya sempat menyampaikan ingin pulang ke rumah orang tuanya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Saat kecelakaan terjadi pada Senin malam, almarhumah menumpang kereta jurusan Tanah Abang Cikarang, hendak pulang ke rumahnya di Tambun, Bekasi. Almarhumah pergi meninggalkan suami dan 2 putranya. Sampai siang kami disuruh ke rumah sakit Polri, dan di rumah sakit Polri kami suruh mengirimkan data foto Harum, kelihatan giginya, golongan darah, sama ijazah yang ada stempel 3 jari. Setelah itu baru sorenya baru ketahuan kalau anak saya ada. Emang sebelum meninggal dia udah ingin pulang terus. Sementara itu menurut sang adik, almarhumah merupakan sosok kakak yang kuat dan sayang dengan keluarga serta sosok pekerja keras. Orangnya kuat banget dari segi mental, dari semangat. Dia juga sayang banget sama keluarga. Orang tua pun apalagi gitu, sayang sama adik-adiknya, sayang sama anak-anaknya. Sampai rela nggak lembur, bahkan bisa lembur lama itu pekerja keras banget orangnya, sangat pekerja keras. Harum Anjarsari menjadi salah satu dari belasan korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Dampak dari kecelakaan itu, total 16 penumpang yang seluruhnya perempuan di gerbong khusus meninggal dunia. Sementara 90 korban luka lainnya telah berhasil dievakuasi untuk mendapat perawatan medis di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, saat ini kita sudah bergabung dengan suami Harum Anjarsari, Radit, yang saat ini berada di TKP kecelakaan kereta untuk mengambil sisa barang sang istri, Harum Anjarsari, yang ditemukan pasca kecelakaan. Selamat siang, Mas Radit. Assalamualaikum. Selamat siang. Mas Radit, kami turut berduka dan semoga Allah memudahkan segala urusan pihak keluarga. Mas Radit, kabarnya tengah mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh almarhumah di lokasi kecelakaan. Apa saja barang yang diambil, Mas Radit? Ya, betul. Jadi semalam saya dapat kabar dari relawan, utama terus dari saudara-saudara juga, dari pihak KAI juga mengabarkan bahwa barang-barang saya dari ditemukan. Di temukan itu ada laptop yang sudah patah, kemudian dompet dan beserta isinya, dan ya lain-lain, make up-nya dia juga, make up dia, kalau KTP-nya sampai saat ini saya belum bisa temukan. Ya, seluruh barang yang ditinggalkan oleh almarhumah sudah terkumpul, dan pertama kali Anda melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh almarhumah, apa yang terbesit di benak Anda, Mas Radit? Sedih lah, Mas. Sedih ya, saya tahu pas dia berangkat, saya tahu berangkatnya ada izin dong, saya berangkat kerja setiap pagi dengan tas yang
selalu dipakai sama dia, dengan headset yang selalu dipakai sama dia. Pas tadi saya lihat cuma lihat barang itu orangnya. Ya sedih lah, ya, normalnya manusia kalau kehilangan seorang yang dicintai. Mas Radit, bahkan detik-detik sebelum terjadinya tragedi ini juga Mbak Harum sempat memberi kabar kepada Anda, benar? Karena kebetulan beberapa hari itu dari hari Jumat, Sabtu, itu dia kebetulan lembur juga, hari Sabtu itu lembur kerja, kemudian saya juga ikut. Jadi setiap saya ada di rumah atau saya lebih duluan di rumah, istri saya selalu minta, atau misalnya saya yang menemukan diri, ya udah. Ketika hari Senin itu, ya memang dia pukul sekitar 8, jam 8 itu udah WhatsApp saya, dia bilang, saya mau jemput nggak, dengan bahasanya bahasa istri dan ibunya udah diklender nih, mau dijemput tidak nih. Jadi akhirnya saya jemput, sekitar pukul 20.30 lah saya berangkat sama anak saya yang paling kecil. Dan saya datang sampai ke stasiun Tambun itu sekitar jam 9:03 atau 9:04, sampai ya kurang lebih segitu 21.50-an. Itu kita sempat masih komunikasi bahwa istri bilang, kan keretanya ini katanya nabrak mobil. Terus saya bilang, udah kamu turun aja nanti biar aku yang ke sana atau mau naik ojek online terserah. Karena ya dia nggak jawab, saya nunggu di stasiun Tambun sekitar kurang lebih 40 menit di stasiun Tambun. Anak saya juga udah mulai rewel, mungkin udah mulai malam ngantuk atau banyak nyamuk saya kira. Akhirnya udah saya putuskan, karena dari orang-orang di sekitar stasiun itu menyarankan untuk coba aja Mas, katanya datang langsung ke sana, siapa tahu memang handphonenya hilang atau apa. Udah saya putuskan ke sana. Saya datang ke stasiun Bekasi Timur itu udah dalam keadaan chaos, udah banyak ambulan yang lalu lalang. Saya nggak mikir panjang, saya naik, saya nanya tentang ini korban pada dibawa kemana, yang dievakuasi ada di rumah sakit. Saya putuskan pulang dulu ke rumah karena saya bawa anak kecil. Anak saya simpan di rumah, kemudian dia tidur. Setelah tidur saya baru jalan ke rumah sakit yang ada di Bekasi. Pada sampai jam 1 malam kurang lebih, jam 1 malam mertua saya nelpon minta tolong untuk coba telepon lagi. Tadi ditelepon nomornya Mbak Harum tuh nyambung, saya telepon ya. Yang saya kira yang mengangkat istri saya ternyata ya seperti yang sudah saya bilang, yang ada tuh seorang tugas damkar. Terima kasih juga udah bisa nemuin handphone istri saya. Sampai saya tanya, ini orangnya kemana? Dia cuma jawab, saya cuma nemuin handphonenya Pak, lagi di genggaman tangannya. Terus saya tanya orangnya kemana? Dia bilang, coba nanti tanya ke informasi ya. Dari situ kita udah mulai nggak tenang ya, nggak ada yang nggak ada kepastian. Dari situ saya nunggu di stasiun dari jam 12 malam, saya datang ke sana sampai jam terakhir sekitar jam 8, pokoknya sampai evakuasi. Basarnas bilang sudah tidak ada evakuasi. Ya, saya nggak melihat ada istri saya gitu. Saya juga dibantu sama teman-teman. Jadi ketika evakuasi di bawah itu, untuk yang masih selamat kan dibawa, yang selamat dan tidak selamat itu dibawa ke atas. Kalau yang selamat ditandu, tidak menggunakan kantong jenazah. Yang tidak selamat menggunakan kantong jenazah. Saya maksa untuk mau lihat dalam artian biar saya tahu bahwa istri saya itu masih ada di sini apa enggak, biar ada kepastian lah. Tapi ternyata ya sampai selesai tidak ada kepastian. Akhirnya dapat info untuk langsung ke RS Polri ya. Saya minta tolong mertua saya untuk datang karena lebih dekat jaraknya, karena mertua kan tinggal di Setu Cipayung. Saya dari Bekasi, akhirnya kita ketemu di sana ya, proses lah. Sampai akhirnya diinformasikan sekitar jam 17 sama pukul 17.30 itu ya, baru betul yang diidentifikasi korban meninggal dunia salah satunya ya istri saya gitu. Baik, Mas Radit, sebelum tragedi terjadi, Mbak Harum sempat ingin mengajukan cuti untuk bepergian bersama keluarga. Seperti apa rencananya? Apa yang ia sampaikan kepada Anda? Sebetulnya jadi rencananya itu karena kebetulan saya di kerjaan itu dapat promosi
dapat promosi untuk mulai running itu di tanggal 1. Di tanggal 1 saya untuk ke daerah Jawa Barat, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis. Kemudian saya juga ada izin ke atasan saya untuk saya bisa cuti dulu. Saya bilang, Pak, saya mau cuti dulu karena ini saya harus ninggalkan anak istri. Pulangnya pun nggak bisa setiap hari kayak di sini. Saya bilang minimal bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dan atasan saya juga mengizinkan untuk ya udah nggak apa-apa ya cuti aja. Jadi harusnya dari hari Senin itu kita udah mulai cuti, Pak. Kita udah mulai cuti, saya udah cuti karena istri saya juga sedang mengajukan. Ternyata memang jangan Senin deh kata istri saya karena lagi ada halal bihalal sama rewarding atau wording lah di kantornya gitu. Sampai akhirnya ya mungkin memang ya cuti memang hak perusahaan ya, sorry. Itu memang hak karyawan, cuman ya perusahaan juga mungkin bisa melihat dari sisi bisa atau tidak, dan kebetulan memang tidak bisa, saya juga nggak menyalahkan lah. Istri saya jadi nggak bisa cuti atau gimana ya, itu memang ada prosedurnya. Sampai akhirnya ya di hari Senin nggak bisa dan bisanya nanti besok aja deh hari Selasa. Di hari Selasa tadinya kita mau berangkat ke Bandung atau sekalian ke Tasik untuk lihat lokasi tempat tinggal baru saya atau sekalian liburan gitu-gitulah. Cuman ya memang ya takdir bicaranya. Jadi saya harusnya kan saya yang pergi jauh untuk bekerja, yang kenyataannya saya pergi jauh untuk selamanya. Itu yang sampai ya orang manapun nggak akan bisa terima. Perlu waktu, perlu proses untuk bisa menerima dan ikhlas. Ya mudah-mudahan saya sih setiap hari berusaha ikhlas karena saya juga tahu semakin saya ikhlas semakin memudahkan istri saya untuk bisa bertemu dengan Robnya. Amin. Kurang lebih seperti itu, Mas. Amin. Baik, terima kasih Mas Radit atas ceritanya kepada kami, dan kembali lagi kami menyampaikan rasa duka yang mendalam dan harapan agar Anda dan juga keluarga dapat diberikan perlindungan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Mas Radit, suami dari Harum Anjarsari, salah satu korban tragedi kereta di Stasiun Bekasi Timur. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.